Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan skenario lengkap beserta praktek segitiga restitusi dalam 2 kasus yang berbeda yang terjadi di lingkungan sekolah. Adapun kasus yang pertama, yaitu Indah tidak terima dengan Ari yang selalu mencontek tugasnya. Indah pun marah dan tidak dapat menahan emosinya sehingga memaki Ari dengan kata-kata kasar. Berikut skenario penerapan segitiga restitusi untuk kasus yang pertama. Berikut skenario penerapan segitiga restitusi untuk kasus yang pertama. Berikut video praktek penerapan segitiga restitusi untuk kasus 1 antara guru dan murid beserta tanggapan dari murid tersebut. Pagi Indah. Pagi Bu. Ibu mau bicara sebentar ya sama Indah. Nah, Ibu tahu Indah tuh biasanya anak yang baik, tapi Ibu dengar kemarin ada kejadian di dalam kelas yang membuat Indah itu merasa kesal sampai marah-marah dan memaki temennya. Ibu mau tahu bagaimana sih ceritanya? Boleh? Iya Bu, saya benar-benar kesal kemarin. Tugas saya dicontek oleh Ari dan itu bukan yang pertama kalinya. Saya merasa tidak adil Bu. Saya pun tidak bisa mengontrol emosi saya dan memaki Ari menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya. Oh, begitu. Ibu ngerti sih perasaan Indah. Rasanya pasti tidak nyaman kalau tugas kita diambil oleh orang apalagi tanpa izin kita. Ibu tahu kamu siswa yang rajin dan bertanggung jawab dan patut dihargai. Oleh karena itu, Ibu mau membantu Indah untuk menyelesaikan permasalahan yang kemarin. Tindakan Ari yang mencontek tugasmu itu adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Dan Ibu ingin kamu tahu kalau perasaan marah yang kamu rasakan kemarin dalam situasi seperti itu adalah hal yang wajar. Nah, Ibu mau tahu bagaimana sih perasaan Indah yang sebenarnya terhadap kejadian kemarin? Saya merasa kecewa dan marah Bu. Saya juga merasa tidak dihargai karena teman saya tidak menghormati usaha dan kerja keras saya. Oh iya, paham sih. Perasaanmu sepenuhnya benar. Kamu berhak merasa seperti itu dalam situasi kondisi seperti kemarin. Karena hal itu pasti tidak adil bagi Indah ya dan membuat sangat frustasi. Tapi penting juga bagi kita untuk belajar bagaimana mengelola emosi. Karena ketika kita marah, kita biasanya melakukan hal-hal yang akan kita sesali. Apakah kamu setuju dengan hal itu? Iya Bu, saya tahu Bu. Saya terlalu marah dan tidak bisa menahan emosi sehingga memaki Ari dengan kata kasar. Saya juga salah karena melakukan hal itu. Iya, baik. Nah, di kelas kita punya kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Kira-kira dengan melakukan hal yang kemarin, Indah melanggar aturan atau kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang mana? Saya tidak menghargai teman saya karena saya marah-marah dan berkata kasar. Iya, sekarang mari kita bicarakan keyakinan Indah terkait dengan cara bagaimana menangani situasi seperti kemarin supaya tidak terjadi lagi. Kira-kira bagaimana menurut Indah? Saya tidak ingin terus-menerus marah dan memaki teman saya. Saya akan meminta maaf pada Ari karena telah berkata kasar dan saya akan bicara dengan Ari secara langsung untuk menyampaikan perasaan saya dan meminta dia untuk tidak menyontek tugas saya lagi. Kedepannya juga, saya akan menyembunyikan tugas saya dengan baik. Oh, itu adalah langkah yang sangat baik ya Indah. Berbicara secara terbuka dan jujur kepada teman itu sangat baik untuk menyelesaikan konflik ya. Nah, apakah kamu butuh bantuan Ibu untuk berbicara dengan Ari? Ya Bu, saya akan berterima kasih jika Ibu bisa membantu saya dalam pembicaraan itu. Saya Putri dari kelas 8B. Saya sangat senang karena saya merasa didengar dan didukung oleh ibu guru dalam menyelesaikan masalah dengan teman
dan memungkinkan saya untuk mengatasi emosi dengan cara yang sehat dan membangun solusi yang baik untuk saya dan teman saya. Kasus 2. Andika datang terlambat sekolah karena bermain game hingga larut malam. Berikut skenario penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus 2. Berikut video praktek penerapan segitiga restitusi untuk kasus 2 antara guru dan murid, beserta tanggapan dari murid tersebut. Pagi, Bu. Ibu mau bicara sebentar ya sama Andika ya. Iya, Bu. Begini Andika, Ibu kan taunya Andika ini biasanya rajin datang sekolah dan selalu tepat waktu, tapi udah hampir semingguan ini Ibu lihat, terutama hari ini juga, Andika selalu datang terlambat. Kira-kira kenapa sampai bisa terlambat? Maaf, Bu, saya terlambat karena semalam saya bermain game sampai larut malam. Oh, terima kasih ya Andika ya, setidaknya Andika bisa jujur pada Ibu. Ibu tahu Andika suka bermain game dan hal itu pasti aktivitas yang sangat menyenangkan. Tapi kita juga perlu ingat bagaimana mengelola waktu dengan baik sehingga yang lain tidak terganggu. Karena saat kamu terlambat, tidak hanya kamu ketinggalan mata pelajaran, tapi juga mengganggu ibu dan teman-temannya yang sedang dalam proses belajar. Nah, apakah kamu setuju dengan hal ini? Iya, Bu, saya tahu saya mengganggu pelajaran dan saya ketinggalan pelajaran. Betul sekali ya, setidaknya kamu tahu dampak dari keterlambatan kamu. Kita semua berusaha untuk terus belajar dengan baik dan keterlambatan itu bisa mengganggu. Di kelas kita punya keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati. Nah, menurut Andika, dengan Andika datang terlambat, Andika melanggar keyakinan kelas yang mana? Saya rasa saya melanggar nilai ketepatan waktu dan tanggung jawab, Bu. Betul sekali ya, ketika kamu tidak tepat waktu, kamu tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tapi juga tidak menghargai waktu orang lain ya, karena keterlambatan itu mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Dan nilai tepat waktu, disiplin waktu itu sangat penting ya nak ya, karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan supaya hal ini tidak terjadi lagi? Mungkin saya bisa mengatur waktu bermain game dan berhenti lebih awal, Bu. Oh, itu ide yang baik ya. Apakah ada cara lain yang bisa kamu pikirkan yang dapat membantu kamu untuk mengelola waktu dengan lebih baik lagi? Saya bisa menetapkan batas waktu untuk bermain game dan setiap hari dan menggunakan alarm untuk mengingatkan saya ketika waktunya berhenti, Bu. Oke, baiklah Andika. Jadi mulai sekarang kamu akan menetapkan batas waktu dalam bermain game. Kemudian akan mengaktifkan alarm untuk sebagai pengingat ya. Nah, selama seminggu ke depan Ibu akan memantau bagaimana perkembangannya. Bagaimana menurutmu? Saya setuju, Bu. Saya akan mencoba sebaik mungkin. Oke, terima kasih Andika. Ibu percaya kamu pasti bisa melakukan ini. Kita akan bertemu lagi pekan depan untuk melihat bagaimana perkembanganmu. Ingat, ini adalah bagian dari proses belajar untuk mengatur waktu. Saputra dari kelas 8B. Saya merasa sangat senang dan dihargai. Ibu guru memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi dan tidak langsung menghakimi saya. Saya jadi sadar akan kesalahan saya dan mendukung saya untuk menemukan solusi untuk perbaikan ke depannya.